Kesaktian Prabu Siliwangi yang tidak diketahui. Kesaktian Prabu Siliwangi memang tidak diragukan lagi. Ini terbukti dalam sejarah ketika terjadinya pertarungan antara Prabu Siliwangi dengan Raden Kian Santang. Kisah Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai Raja Pajajaran sebagaimana dituliskan dalam Kitab Siwasit, kitab yang berisi sejarah Kerajaan Pajajaran yang berisi tentang perjalanan sejarah Prabu Siliwangi dimulai dari ayahnya, yaitu Prabu Anggarang Raja Kerajaan Gajah. Pada masa mudanya, Prabu Siliwangi diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih. Prabu Siliwangi adalah keturunan ke-12 Dati Maharaja Adimulya. Setelah Prabu Anggarang merasa putranya layak memangku jabatian Raja Gajah, akhirnya kerajaan diserahkan kepada Pangeran Pemanah Rasa, sebelum bergelar Siliwangi. Bagi masyarakat Sunda atau Jawa Barat, Raja Pajajaran yang identik dengan Harimau Putih itu dikenal sebagai salah satu Raja Sakti yang pernah dimiliki oleh negeri Pasundan, Jawa Barat. Nama Prabu Siliwangi itu sendiri sesungguhnya adalah nama lain dari Pangeran Pemanah Rasa. Dalam kitab Suwasit, dikisahkan bahwa Pangeran Pemanah Rasa merupakan putra mahkota dari Prabu Anggarang yang menguasai kerajaan Gajah. Pangeran Pemanah kemudian melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Prabu Anggarang sebagai Raja Gajah. Di tengah memimpin kerajaan Gajah, Prabu Pemanah Rasa kerap mengembala ke suatu daerah. Di dalam salah satu pengembaraannya, Pangeran Pemanah Rasa dihadang oleh siluman harimau putih dari hutan yang terletak di daerah Majalengka. Pertempuran pun tak terelakkan. Prabu Pemanah Rasa dan siluman harimau putih yang diketahui memiliki kesaktian tinggi itu pun bertarung sangat sengit, namun dalam pertarungan tersebut kesaktian Prabu Pemanah Rasa memenangi pertarungan dan membuat siluman harimau putih tunduk kepadanya. Dengan tunduknya siluman harimau putih sebagai salah satu kesaktian Prabu Siliwangi, maka meluaslah wilayah kerajaan Gajah. Prabu Pemanah Rasa pun selanjutnya mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Pajajaran, yang berarti menjajarkan atau menggabungkan kerajaan Gajah dengan kerajaan Harimau Putih. Siluman harimau putih beserta pasukannya dengan setia mendampingi dan membantu Prabu Pemanah Rasa. Salah satu nuakala kerajaan Pajajaran menduduki kerajaan Galuh, siluman harimau putih. Siluman harimau putih juga turut membantu Prabu Pemanah Rasa saat kerajaan Pajajaran diserang oleh kerajaan Mongol. Seiring meluasnya kerajaan Gajah, Prabu Pemanah Rasa kemudian membuat senjata sakti yang kini menjadi lambang Jawa Barat, yaitu kujang. Senjata ini juga mengubah kesaktian Prabu Siliwangi. Senjata itu berbentuk melengkung dengan ukiran harimau di gagangnya. Ukiran harimau di gagang kujang konon sebagai pengingat terhadap pendamping setianya, yaitu siluman harimau putih. Kapan Prabu Pemanah Rasa menggunakan Prabu Siliwangi? Nama itu dipakai setelah dia memutuskan untuk memeluk agama Islam sebagai syariat menikahi Nyai Ratu Subanglarang yang merupakan murid dari Syekh Kuro. Dan dari rahim Nyi Ratu Subanglaranglah lahir seorang putra yang dinamakan Pangeran Kian Santang yang selanjutnya diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Selain itu Nyi Ratu Subanglarang juga melahirkan seorang putri yang diberi nama Rara Santang. Rara Santang kelak diketahui menjadi ibunda salah satu wali dari 9 wali di Indonesia, yaitu Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan sebutan Gunung Jati. Prabu Siliwangi sendiri tidak diketahui akhir hidupnya. Banyak yang meyakini jika Prabu Siliwangi bersama siluman harimau putih menghilang dan memindahkan kerajaan Pajajaran ke alam gaib. Kanjeng Ratu Roro Kidul, Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, Pelabuhan Ratu. Ketika Prabu Siliwangi memerintah kerajaan Pajajaran, ia memiliki seorang permaisuri cantik dan sejumlah 7 selir. Ketika permaisuri melahirkan anak perempuan cantik pula, melebihin kecantikan ibunya, ia dinamai Putri Larakadita yang berarti putri nan cantik jelita. Karena kebaikan hati dan kecantikan Putri Kadita menimbulkan rasa iri para selir, yang takut tersisih dari hadapan Prabu Siliwangi. Mereka bersekongkol menghancurkan kehidupan Putri Kadita dan ibunya. Keduanya diguna-guna hingga menderita sakit kulit yang parah di sekujur tubuhnya. Di bawah pengaruh guna-guna selir, Prabu Siliwangi mengusir keduanya dari keraton karena dikhawatirkan mendatangkan malapetaka bagi kerajaan. Putri Kadita dan ibunya pergi tanpa tujuan. Sang permaisuri tewas dalam pengembaraannya. Sedangkan Putri Larakadita terus berjalan menuju selatan sampai akhirnya tiba di sebuah bukit terjal di pantai Karanghawu. Krn amat kelelahan.
Putri Larakadita beristirahat kemudian tertidur pulas. Dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan Ok Suci yang memberi nasihat agar sang putri menyucikan diri dengan terjun ke laut untuk mendapatkan kesembuhan, mengembalikan kecantikannya, sekaligus memperoleh kekuatan gaib untuk membalas penderitaan yang dia alami. Ketika terbangun, tanpa ragu Putri Larakadita melompat dari tebing curam ke tengah gulungan ombak dan tenggelam di dasar lautan selatan. Mimpinya pun menjadi kenyataan. Selain sembuh dan kembali cantik, ia juga memperoleh kekuatan gaib serta keabadian. Namun sang putri harus tetap tinggal di Laut Selatan. Sejak itu ia disebut Nyi Loro Kidul, yang artinya Loro sama dengan derita, Kidul sama dengan Selatan, sang ratu penguasa Laut Selatan. Dalam wujud Putri Duyung, dia sebut sebagai Nyai Blorong. Terkadang orang menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Bes Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk dua-dua dan sakit, menderita. Sementara bahasa Jawa Rara, Roro memiliki arti gadis. Nyai Roro Kidul dipercaya menjabat sebagai patih Kanjeng Ratu Lidul yang memimpin bala tentara makhluk halus di Laut Selatan. Nyai Roro Kidul terkadang digambarkan berwujud putri duyung degen tubuh bagian bawah berwujud seekor ular atau ikan. Terkadang pula digambarkan sebagai wanita amat cantik. Ia dipercaya mengambil jiwa siapapun yang ia inginkan. Terkadang ia disebut memiliki wujud ular. Sunan Kalijaga hubungan yang mendalam dengan Nyai Roro Kidul keren aspek yang sama yaitu air. Dalam bahasa Jawa, kali memiliki arti sungai. Panembahan Senopati pendiri ekspedisi Imperial Mataram, mencari dukungan Dewi dari Samudera Selatan, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Loro Kidul, di pemancingan Selatan Jawa untuk menjadi pelindung khusus keluarga bangsawan Mataram. Ketergantungan Sunan Kalijaga dan Nyai Loro Kidul menurut catatan sejarah mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli Jawa. Menurut kepercayaan jika mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuatnya sehingga membuat pemakainya tertimpa kesialan. KRN hijau adalah warna kesukaannya. Warna hijau laut adalah warna kesukaan Nyai Roro Kidul dan TDK boleh ada yang memakai warna tersebut di sepanjang pantai selatan Jiwa. Mitosnya mereka dapat menjadi sasaran Nyai Rara Kidul utek dijadikan tentara. Pelayannya, budak. Secara logika alasan TSB muncul keren air laut pada daerah pantai selatan warnanya cenderung kehijauan sehingga korban tenggelam yang mengenakan pakaian hijau akan sulit ditemukan. Serat Centini menyebut bahwa Gusti Kanjeng Nyai Rara Kidul memiliki kampuh gadung melati atau kain dodot panjang berwarna hijau dan tengahnya putih yang berperada emas. Nyai Loro Kidul adalah dewi pelindung pengumpul sarang burung di selatan Jawa. Para pengumpul menuruni tebing menggunakan tali serabut kelapa hingga sekitar ketinggian 9 meter, 30 kaki di atas permukaan laut. Di sana mereka menunggu arus ombak di atas teras bambu. Kemudian terjun dan terbawa arus mau ke gua. Dalam kegelapan total, mereka mengambil sarang burung dan memasukkan dalam tas mereka. Perjalanan pulang juga sangat berbahaya dan membutuhkan waktu yang tepat agar tidak terbawa ombak yang ganas. Ikuti terus di channel Perjalanan Dunia Lain.